Kalau ada RT yang jadi contoh, apalagi sampai kedengeran Amerika dan Tiongkok gitu ya, saya berpikir Indonesia masih punya harapan. Forum terhebat di Republik ini adalah musyawarah rukun tetangga. Jangan sampai ada warga kita yang rumahnya 3 lantai, TV-nya tipis 2 biji, mobilnya Pajero Sport sama Camry misalnya terima bansos. Yang paling tahu siapa? Ketua RT. Lele kita lele sehat, airnya dari air sumur, kemudian makannya pelet dan daun pepaya. Asumsikan 800 kg lele. Kalau dijual 25.000 per kilo, karena pasar di tempat kita cuma 200 meter jalan kaki. 25.000 per kilo. Kalau misalnya 800 berarti 20 juta. Maggot ini BSF, Black Spider Fly. Dia jenis lalat yang kalau hidup 2 hari mati dia. Yeah. Sebelum mati, begitu hidup dia langsung, kalau disiapkan rumahnya gitu, dia akan larvanya keluar. Ini yang larva akan menjadi caterpillar. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Ini syuting kedua kita di tahun baru. Tahun baru dan semangat baru. Dan bintang tamu kita hari ini luar biasa. Dia ini pejabat di lingkungan yang paling kecil, bahkan nggak ada di struktur pemerintahan. Ada nggak, Pak? Oh, ada ya, RT ya? Ada. Siap. Ini Pak RT, tapi pengaruhnya sampai Tiongkok. Ya, jadi pejabat dari lingkungan kecil tapi bisa go internasional. Ini Pak Taufik. Siap. Maaf, nama lengkapnya siapa Pak Taufik? Saya Taufik Supriyadi, Pak Vincent. Pak Taufik Supriyadi. Siap. Beliau ini ketua RT di RT 8 RW 4 Malakajaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Siap. Ini Pak RT nggak kaleng-kaleng nih. Nanti kalau kita gali kerjaannya, ini sekelas menteri kerjanya. Tapi aplikasinya di lingkungan RT. Kenapa nggak jadi menteri aja ya, Pak? Amin. Doanya Mas Vincent dan teman-teman cuy-cuy.com ini. Oke, nah sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa saya panggil Pak Taufik. Karena waktu itu kita scroll, biasalah kita nyari apa sih yang lagi menarik di sosial media. Lalu ketemulah kolam lele di selokan. Bahkan ada kayak akuarium gitu. Menurut saya ini menarik sekali. Siapa orang gila, siapa ini yang bikin begini ya? Karena dan ini di Jakarta, iya kan? Ya seperti pemirsa bisa lihat got-got selokan kita di Jakarta, tahu sendiri lah kayak apa modelnya kan. Kalau lu berani bertahan celupkan kaki 5 menit di selokan di Jakarta, itu hebat deh, hebat. Ya kita nggak mau singgung gorong-gorong ya. Intinya kenapa saya jadi tertarik karena saya lihat kok ada gitu selokan di daerah Jakarta dibikin akuarium. Dan ini orangnya, orang gila ya ini nih, Pak Taufik ini. Siap. Nah, kita mau cerita sekarang. Dari mana idenya, Pak? Baik. Awalnya semedi di mana sampai bisa bikin selokan itu jadi bagus. Dan nanti banyak sekali cerita. Kita mulai dari sini aja dulu. Siap. Makasih Mas Vincent. Pemirsa, ini idenya dari pertama kali kan kita sering keluar negeri gitu ya. Kan kita harus belajar dari manapun. Di mana tempat itu kan adalah media kita untuk belajar, kata Ki Hajar Dewantoro ya. Betul. Kemudian siapapun yang kita temui itu adalah gudang ilmu kan. Makanya kalau ketemu orang saya kosongkan isi kepala saya gitu. Saya dengerin gitu. Kemudian saya belajar dari Jepang. Di sana ada zaman dulu itu ada saluran air yang digunakan untuk ikan-ikan. Ternyata dulu untuk konsumsinya prajurit gitu ya. Oke, iya. Itu kan membekas di benak saya pada saat saya pergi ke Jepang tahun 2010. Saya amati, oh iya. Kemudian saya ke IPB dong. IPB, Institut Pertanian Bogor. Kebetulan putri kami 3 di IPB. Bapaknya pengen masuk UI, nggak kesampaian. Anaknya UI semua, Universitas IPB. Gitu ya. University IPB. IPB University. Siap, maksa.com. Nah, kemudian saya belajar dari sana. Di sana ada di Masjid Al-Hur. Kalau tidak salah ada saluran air, ada ikannya gitu. Terus di lingkungan IPB. Di lingkungan IPB di Masjid Al-Hur. Saya lihat, oh keren nih. Nah, itu kan udah berapa tahun yang lalu. Begitu 2 tahun saya menjadi ketua RT, saya berpikir, sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, kita kan harus ingat 3 hal. Triple bottom line, bahasa Jawanya gitu ya. Bahasanya orang Manggarai. Betul. Triple bottom line, people, profit, planet. People leher ke atas, orang harus disadarkan. Profit leher ke bawah, orang harus dikenyangkan. Kemudian planet, lingkungan harus dijaga.
Saya berpikir saya punya program, saya kemudian membuat bagaimana supaya warga saya ini kenyang. Makanya bagaimana warga saya punya profit, saya melihat nih gorong-gorong ini kan nggak pernah banjir. 20 tahun saya tinggal di tempat saya nggak pernah banjir. Saya buktikan, saya taruh di website bahwa benar nggak pernah banjir. Akhirnya saya manfaatkan untuk saya buat double decker. Jangan cuma rumah Mas Vincent aja yang 2 lantai. Iya, rumah Lele Dodi di dua lantai. dia lele di tempat saya pun ada di lantai 2 gitu Mas. Oke, gimana Yes. maksudnya? Dan airnya ini pakai air sumur, bukan air selokan yang tadi kalau 5 menit kerendam juga deg-degan gitu ya. Ya. Nah, jadi lele kita lele sehat, airnya dari air sumur, kemudian makannya pelet dan daun pepaya. Oke. Siap. Jadi selokan itu kemudian dibagi 2 gitu ya? Pak? Yes. 60 cm, 60 cm. 30 atas kolam, 30 cm ke bawah ini saluran air yang tidak kita bendung. Oke. Air tetap mengalir deras. Oke. Jadi selokan di Double rumah- decker. di Pak RT itu Siap. double decker. Double Jadi decker. bukan cuma bis antar kota yang double decker. Oh, iya, double Selokan juga bisa dibikin double decker. Siap. Berarti air selokan itu Tetap mengalir lancar. air selokan seperti umumnya tadi itu yang Betul. kita gambarkan air selokan Jakarta itu. Siap. Lalu dibikin Suction besi 12, besi 10 gitu. Tebalnya 8 cm supaya kuat diinjek-injek Mas Vincent kalau nanti datang gitu ya. Bahkan tiduran juga bisa. Itu kuat. duitnya dari mana? Oh iya. Duitnya kan? dari mana? Oh iya. Iya kan itu pasti butuh dana itu Pak. Siap. Selokan sepanjang 1 RT lah taruh lah ya. Siap. Walaupun sekarang baru ada beberapa. Tiga kolam bahkan 3 sudah kolam. saya replikasi ke RT lain. Oke. Duitnya dari mana? Menarik. Teman-teman pemirsa Mas Vincent dimanapun berada nih. Pada saat kita komit menjaga lingkungan tetap lestari, insya Allah orang akan banyak datang. Kita akan kenal di sini ada uang ESG, Environmental Social and Good Governance, atau CSR gitu ya. CSR. Bantuan untuk tanggung jawab sosial dari perusahaan gitu. Nah, ini kita manfaatkan. Tapi tunjukkan dulu kita punya konsep apa. 2 tahun ini kami rintis. Jadi, begitu jadi ketua RT, saya datangkan wali kota, tetapi dengan datangkan juga 817 tanaman produktif. Oh, Kan member tuh kalau buat manggil pejabat hebat di lingkungan kami, tetapi ada 800 tanaman produktif gitu. Penyerahan secara simbolis untuk ditanam di rumah kita. Kemudian berita naik. Berita naik insya Allah orang jadi ngelihat kan gitu. Termasuk hari ini saya dipanggil Mas Vincent kan karena berita naik. Benar, ya, Mas? karena akuarium di selokan itu. Ya, nah dengan orang datang itu kan akhirnya menawari, Pak, kita dari Anu mau ngasih CSR kira-kira dibuat untuk apa untuk warga Bapak gitu. Jadi banyak orang berdatangan ngasih duit. Oke. Bukan duit sih, bentuk barang. Oke. Siap. Saya minta bentuk barang. Termasuk kan setiap RT itu punya uang operasional. Siap. Kalau saya dengar di beberapa RT di non jauh di sana ya Siap. Pak, itu dianggap sebagai uang gaji yang dipakai oleh RT yang bersangkutan. Kalau Bapak pakai itu untuk bangun ini ya? Yes, salah satunya itu ditambah dengan bantuan dari CSR lah. Oke. Siap. Kita abaikan saja ngomong duit perduitan itu. Oke. Saya lebih tertarik. Nah, itu kan kemudian Pak Taufik bagi 2 kan jadinya. Bagi 2. Ini gimana ngukurnya? Kan kalau tahu sendiri selokan Jakarta kan, kalau banjir itu airnya melimpah sampai ke jalan. Yeah. Tapi Bapak yakin sekali bagi 2 itu. Siap. Enggak meluap airnya. Siap. Atau nanti orang marah. Ini Bapak kok ngalangin ini laju aliran air gitu. Pertanyaan keren banget nih. Ini scientific banget. Ya, karena tadi udah jelas. Pak Vincent. Jadi Iya, kan? betul. Bagi 2 ini kan tahu sendiri kalau banjir di Jakarta kan siap. nggak ada ukurannya. Kebetulan nih rezeki Bapak kami. bisa ngukur itu dari mana ilmunya? Siap. Kebetulan rezeki kami. Kami berada di lokasi di Kelurahan Malakajaya, RW 4 RT 8 Jakarta Timur. Itu ketinggian kami kemarin diukur oleh tim dari SDA. Kalau hitungan saya 15,3 di titik kolam saya. Meter di atas permukaan laut. Oleh tim mereka ternyata 14 meter, selisih 1 meter lah. Apapun itu, dari batas RT saya yang atas sampai tempat saya 80 meter, ini ada beda tinggi 1 meteran. Itu 1 meter udah lumayan buat ngejatuhin air. Dan 20 tahun saya tinggal di situ Mas Vincent, itu nggak pernah banjir. 20 tahun. Bahkan nanti lihat di website kita, boleh dicek di rtonline.org, itu di halaman bawah ada simulasi UDITS dengan posisi air saat normal 1 cm. Kalau diklik ada simulasi 1 cm, kalau banjir klik ada naik 3 cm.
Artinya 57 sentinya ini kan mubazir. Makanya kita gunakan jadi 2 lantai, double decker. Nah, di bawahnya lagi di website kita nanti bisa dicek, itu ada tampilan pada saat saya banjir 5 Oktober. Nggak banjir, hujan deras gitu, saya keluar, kemudian kelihatan nggak nyampe 1 senti air Masih yang ada ruang mengalir. kosong dengan Iya. dek yang kedua itu ya? Betul. Jadi kalau ini 60 dibagi 2, 30, air mengalirnya cuma 1 senti. Artinya 29 senti masih kosong kan. Kalau dengan atas lagi lebih jauh lagi. Nah, konstruksi itu belajar di mana itu? Kebetulan Kan nggak ada yang kalau tadi Bapak sebut di Jepang kan. Jepang itu emang ya selokan. Nggak ada double decker gitu. Siap. Kebetulan saya dari STAN, jurusan teknologi, jurusan penilai pajak bumi bangunan. Jadi, kita tapi belajar apa teknologi hubungannya bangunan. sama konstruksi Pak? Kita pajak, belajar Pak? teknologi bangunan. Kemudian Oke. S2 saya ITB, saya teknik. Wah, ini benar orang gila sih. Siap. Ya, Ternyata ini gila bener. siap. Jadi Kan ya, belajar itu ya, 2 deck, double deck. Siap. double deck itu ya. Ya, jadi manfaatkan. Apalagi mohon maaf nih, Udit ini teman-teman pemirsa ya, Udit ini kan presisi tuh. Bahkan pada saat saya presentasi ke Tiongkok, saya ditanya di akhir presentasi saya, "So Mr. Taufik, what do you want from us?" Gitu. Ya, I need strong composite for my fish pond gitu. Because Udit ini kan precision gitu. Ya. Presisi banget, makanya nge-suction juga enak banget tuh, besi 12, besi 10. Karena air yang akan ditampung di 14 meter ini kan 2 ton, 2000 liter. Iya. Belum ikannya 800 kilo kan. Berarti udah hampir 3 ton ditampung oleh kolam-kolam kita. Makanya saya nggak mau satu rumah saya 14 meter, 1 kolam, dibikin 4. Oh, jadi Di-skat. kayak di-sekat. Yes, 1 Jadi bebannya untuk mengurangi beban, yang kedua untuk kalau misalnya amit-amit kalau ada penyakit bisa dilokalisir. Dan siapa tahu nanti Mas Vincent butuh ikan nila gitu, nanti saya ternaknya ikan nila, jangan cuma lele gitu. Oh, wah, ngeri. Ini pas kita mau bakar-bakar pas itu Imlek. Kita diundang nanti. ada ikan murah nanti. Ayo siap. Dan pakannya jelas, pelet dan daun pepaya. Nah, ini menarik sekali gitu. Maksudnya sampai sedetail itu Bapak mikirnya. Siap. Karena kebetulan tadi saya ingin menunjukkan pemirsa, saya ini kan ASN. Budaya ASN harus dirasakan warga. Budaya ASN di bawah kepemimpinan kami gitu ya. Pimpinan saya gitu. Itu harus dirasakan oleh warga. Indonesia masih punya harapan kalau ada yang masih begini-begini. Jadi kayaknya tempat kerja Bapak nggak ada hubungannya sama lingkungan deh. Tempat kerja? Iya. Ada kan, kita meriksa CSR. Kita meriksa operasional gubernur. Oke. Tapi nggak boleh disebut ya. Yang jelas saya ingin buktikan bahwa budaya ASN ini keren banget. Warga harus merasakan. Indonesia saya yakin bisa menjadi besar bukan dari gedung tinggi, tapi dari keteladanan. Kalau ada RT yang jadi contoh, apalagi sampai kedengeran Amerika dan Tiongkok gitu ya, saya berpikir Indonesia masih punya harapan. Dan saya sedang membuktikan ini, termasuk saya membuktikan bahwa CSR ini jangan hanya uang diem, CSR harus empowerment people, bahasanya Manggarai ya. Oke. Nah, mendatangkan CSR itu kan ya gampang-gampang susah. Tapi untuk kelas Pak Taufik pasti gampang. Karena bisa menunjukkan hasil aja orang datang. Yang susah di negara kita ini kan Pak, mengubah mental warga. Iya kan? Bagaimana mereka bisa mau ikut teladan yang Pak Taufik tunjukkan. Ya Kak? Karena nanti akan banyak loh pemirsa. Dari situ kemudian nanti ada persoalan sampah, ada apa tadi namanya? Biopori. Itu banyak. Nah, kan tidak semua orang Pak mau Pak. Bagaimana mereka bisa mengubah mental yang tadi katanya nantilah akan kita bahas tentang bebas parkir, nggak perlu lu pasang pelang bikin kotor pemandangan lingkungan, tapi semua orang akhirnya tanpa perintah, tanpa tulisan, tanpa aturan tertulis, semua orang dengan tertib sendirinya. Gimana mengubah mental itu Pak? Baik, Mas Vincent, keren banget nih. Ini penting karena tadi triple bottom line itu kan people, profit, planet. Bagaimana merubah mental? Pertama gini, justru tantangan terbesar ada di diri kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada seluruh orang, jangan-jangan begini, ada ide sederhana, tempat bermain sederhana yang menyenangkan misalnya, itu cuma ban digantung tali. Zaman kita ada ban ya, digantung tali di atas pohon, cukup kan? Itu tempat bermain sederhana yang menyenangkan. Jangan-jangan kita menjelaskan untuk menuju ini saja, itu susah. 2 tali
dikasih papan 3 biji gitu. Kita sendiri bingung menjelaskan konsep kita. Ini tantangan terbesar kalau saya amati. Sehingga orang terdekat kita, Mas Vincent, tangan kanan saya, tangan kiri ya. Orang terdekat kita, Mas Vincent ngeliatnya harusnya ayunan tuh nggak boleh papannya 3, papannya 1, tapi lupa diikatnya di batang kayu doang gitu, di batang utama, nggak ngayun gitu. Mas Vincent nggak mau nanya saya. Terus pada saat pembayaran seharga Taman Rias Senayan gitu misalnya. Nah, ya, ini kan fenomena ini, artinya tantangan terbesar itu harusnya dari dalam kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada publik, bagaimana kita menjelaskan kepada warga. Dan ini semua saya lakukan di musyawarah RT. Kenapa? Forum terhebat di Republik ini adalah musyawarah rukun tetangga. Karena ada keputusan gubernur, ada keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang RT ini. Di mana forum terhebat adalah musyawarah RT. Sehingga konsep ini kemudian disampaikan ke warga. Warga, gimana kalau saya mau bikin ini? Ada yang ngacung, Pak, saya nanti gini dong Pak, gini. Ya nggak apa-apa, yang lain gimana gitu. Oke, kita voting gitu. Contoh tadi disinggung masalah parkir, ini menarik nih. Yes. Yeah. Kita harus merubah budaya, tapi harus juga ada solusi apa untuk mengusir orang parkir. Nanti bisa dilihat di website kita. Ribut-ribut ya. Yes. Lihat di website kita di rtonline.org. Di sana kelihatan ada rambu dilarang parkir, ada lubang resapan biopori milik warga RT 8 RW Malaka Jaya. Di sana itu plang cuma bertahan 6 bulan. Karena setelah itu nggak ada warga yang parkir lagi. Kita pakai cara membuat lubang resapan biopori. Nanti tujuannya dibahas belakangan Mas ya. Yeah. Lubang resapan biopori ini kita taruh di sepanjang jalan. Di RT saya ada 43 lubang. Tujuannya untuk buang sampah. Nah, kalau ada mobil parkir, lubang ini kan pecah. Harganya 25.000. Lubangnya 120 cm, paralonnya cuma 30 cm di atas, di bawah dibiarkan bebas. Nanti ada tujuannya tuh. Mau dibahas kalian apa nanti? Nanti oke. Nah, si lubang resapan biopori ini kemudian karena sering rusak, begitu rapat warga berikutnya saya bilang, warga itu gimana ya si tutup pada pecah tuh. Ada yang nyeletuk, ya jangan ada mobil parkir Pak RT. Oh, kalau gitu saya langsung pada tujuan saya itu kan. Kalau gitu gimana kalau misalkan ini nggak boleh ada mobil parkir? Ya saya setuju Pak gitu. Oke, setuju. Jadikan keputusan musyawarah RT. Jadikan kita tanda tangani. Sehingga mereka harus tahu. Kalau terpaksa ada mobil parkir, kita sampaikan di situ dengan jelas. Tolong, kalau ada tamu, supaya kita tahu, tuliskan nomor telepon di atas dashboard. Kalau enggak, warga marah. Kan gitu Mas. Artinya ini, budaya ini kemudian disampaikan getok tular gitu. Kalau ada orang yang sampai menginap, itu harus nulis. Kalau enggak, wah, warga marah kan gitu. Artinya kan ini budaya harus disampaikan. Termasuk juga CCTV. Kita sudah ada 16 titik CCTV. Tadi aku ditunjukin luar biasa. Semua spot masuk gitu ya. Yes, kita tulis daerah ini diawasi CCTV 24/7 gitu ya. 24 jam lah gitu. Jadi warga kita himbau ya ada CCTV, jangan ngumpul sembarangan gitu Mas. Kelihatan jelas. Ya, jadi ngerubah budaya itu bagaimana kita bisa menjelaskan konsep ini dengan detail ke warga. Oke. Kita balik lagi ke selokan yang jadi kolam dan akuarium tadi. Yeah. Apa tadi triple bottom line. Triple bottom line. People, profit, planet. Dan ini keren banget sih. Siap. Jadi kenapa orang akhirnya ikut karena ya mereka nanti akan kenyang. Siap. Tapi ada multiplier efek di situ ya. Selain orang sadar, terus secara ekonomi, secara kebutuhan tuh mereka terpenuhi. Siap. Karena ikan itu kemudian nanti dijual ya. Yes. Ikan yang di kolam akuarium yang Mas Vincent lihat itu untuk kolam gizi balita, lansia, dan ibu hamil. Untuk di RT sih. Untuk di RT saya. Wah, cita ini Mas. Yes, yang sudah besar mau diambil, kalau ada tamu juga boleh silakan kan gitu. Tapi balita, lansia, ibu hamil, pastikan ibu-ibunya doang, anak-anaknya makan. Ibunya nggak boleh makan. Nanti anak-anak yang stunting, ibunya standut. Oh. Gendut. Bahaya. Nggak boleh ya. Iya, tapi ini body shape. Mohon maaf. Enggak. Artinya ya ini kita dedikasikan itu. Tetapi untuk kolam yang di depan, yang di Yudits ini, yang di double decker ini untuk konsumsi dijual. Oh, oke. Yes. Nanti buka di IG saya @taufik_s_yusuf, ada contohnya ikan yang siap dipanen lah gitu. Hasil uang dari hasil jualan itu? Ya, ini yang menarik. Saya belajar dari Tiongkok. Dari penghasilan ini saya bagi untuk kas kelompok tani bersama tumbuh maju yang kita kelola di bawah RT SK-nya lurah. Oke, 20%. Kayak Bapak kayak punya negara sendiri. Oh siap. Makanya tadi kan dibilang terus apa pemimpin terkecil ada di Republik. APBN-nya ya.
Ada pendapatan di luar pajak, pendapatan Siap. bukan pajak, pendapatan ini. Gampangannya kalau untung 10 juta, Heeh. 2 juta buat kas kita. Oh, kas RT. Yes. Gitu Sorry, juga. kas Poktan. Oh, Kas kas kelompok Poktan. tani. Yes. Yang di bawah RT Yang tadi. ya di bawah RT. Yang 1 jutanya ini 500.000 buat rumah yang di depannya ada kolam. Oh, Biar ngejagain dong. Termasuk saya kan, istri saya jadi kalau ada sampah diambilin gitu. nah. Ikut menjaga. 200.000 buat kas RW. Nggak ngapa-ngapain dapat dong. Setoran pusat dong. Yo Dari Nyotit. kepala daerah. Sensor. Yang ketiga, buat kas RT setempat. Kalau misalnya itu ada di wilayah lain, kan di RT sebelah gitu ya, itu RT-nya juga dapat. Oh. Bayangkan, nah yang 7 juta ini buat yang kerja. Kalau misalnya 10 juta, 7 juta bagi 2 kan 3.500.000 ya. Di bawah UMR DKI lah lumayan. Yang kerja itu siapa? Yang ngerjain apa mereka? Warga kita sendiri, saya buatkan MOU. Bapak benar mau kerja di sini, berarti ada hak kewajiban dan sanksi gitu ya. Artinya Bapak harus menjaga, harus ngasih makan. Pada saat ngasih makan, itu dibuka, kemudian diukur suhunya berapa, diukur pH-nya berapa. Ditulis di WhatsApp, karena udah jadul, suruh ngisi ke Google Form nggak mau, kan gitu. Jadi yaudah, itu kan lagi kita teliti. Yeah. Konon katanya lele senengnya dapat sinar matahari, karena itu di Yudit gelap, jadi saya buka pakai polikarbonat, tameng Pak Polisi. Kan lihat demo, kayaknya tameng Pak Polisi kuat banget nih, udah dilindas mobil, saya pakai itu gitu. Nah, yang menarik, Mas Vincent, sampai hari ini yang kepake pelajaran dari SD apa? Bahasa Indonesia, matematika. Di tempat saya di RT 8 RW 4 Malakajaya ada fisika, fluida bergerak. Saya pakai di kolam double decker Yudit saya. Apa itu? Yes. Jadi ini ada pipa pendek, pipa tinggi. Kalau overflow, ini dia akan keluar dari sini mengalir. Sehingga kalau hujannya kebanyakan, dia akan ngalir dari pipa overflow. Ini karena kemiringannya saya jatuhkan di titik yang ini, pada saat ingin memberi makan harus dicabut dulu paralonnya. Sehingga feses keluar, aerasi maksimal. Jadi SOP-nya, setiap mau kasih makan, cabutan 5 detik hitung, udah 5 detik tutup lagi, baru kasih makan. Feses keluar, airnya bersih. Pada saat air berkurang, saya pakai keran otomatis dong. Jadi, keran otomatis kalau air berkurang, ini akan nyemprot ngisi. Dari mana? Dari sumur, bukan selokan. Oke, siap. Ini dari sumur. Berapa sumur itu? Sementara ada satu sumur yang diresmikan oleh Pak Aspem, Pak Dr. Sigit Wijatmoko, meresmikan itu juga dari CSR. Di belakang saya alirkan ke toren rumah saya, kemudian di setiap gang ini saya pasang paralon. Tujuannya apa? Salah satunya buat nyiram tanaman, sama mohon maaf nih, kan musuh besar kita nih, feses kucing. Itu saya cerewet banget kalau di lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita bau kucing lah gitu. Pak RT, jadi Pak RT saya kok suruh ini kucing sih gitu. Ya enggak lah, itu kan buat kita bersama. Kalau bersih kan orang juga datang enak. Oh iya, lama-lama nurut. Saya siapkan paralon di setiap gang, kemudian saya beri selang 30 meteran di setiap gang. Nggak usah beli satu-satu, cukup ini aja. Untuk nyiram sama untuk bersihin feses kucing. Karena kan ada got di setiap rumah, kan tinggal jatuhin aja ke got, selesai. Kan niatkan ibadah. Siap. Ngeri kali orang ini. Dan gara-gara selokan itu dipanggil lah ke Tiongkok gitu ya. Siap. Diwawancara di salah satu stasiun CCTV ya. Karena konsep acaranya pas banget, Chung ke Fei Pian Pao kan, from waste to the gold gitu. Dari yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Di acara China Entertainment. Saya lupa CCTV 4. Berangkat ke Cina tanpa visa. Yes. Hanya bermodal undangan. Iya, saya juga deg-degan itu. Karena undangannya Kamis pagi, saya langsung ngajukan cuti enggak cuti malah, cuti Seninnya lah, antisipasi. Jadi lucu, undangan Kamis pagi subuh saya lihat diundang, hari Jumat dapat tiketnya, pakai Jumat seragam Jumat juga saya berangkat terbang jam 10 malam. Hari Sabtu karena ada badai angin topan di mana di Laut Cina Selatan, 4 jam terlunta-lunta di Singapura. Begitu mendarat jam 11 langsung diculik, suruh presentasi kan, keliling diajarin tuh Chung ke Fei Pian Pao tuh, from waste to the gold diajarin gitu ya. Pada saat mendarat saya izin ke Pak Duta Besar, takut kualat saya. Pak Dubes, Taufik, Ketua RT 8 Malakajaya Jakarta Timur. Saya diundang CCTV China, mohon petunjuk, saya gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Beliau menjawab, Pak Taufik bangga sekali, saya sarankan Anda gunakan bahasa Indonesia. Sesekali ada istilah dalam bahasa Inggris yang populer, silakan digunakan.
Kalau Anda tidak keberatan, hari Minggu saya undang jam 6 sore ke KBRI gitu. Wih, Iya, kemudian Pak RT ini. ART. Alhamdulillah, besoknya syuting, Nah, kemudian saya ketemu Pak Dubes, saya todong beliau untuk testimoni. Kemudian saya serahkan buku saya lupa nih pengen bawa buku saya, iya, iya. buku suara-suara dari Pos Ronda gitu. Kemudian saya serahkan ke Pak Dubes. Alhamdulillah, Seninnya udah ngantor lagi. Apa yang mereka tanyakan di wawancara itu? Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, Mr. Taufik, bagaimana Anda menjelaskan Anda dianggap sebagai model inovasi di Indonesia? Yang kedua, Mr. Taufik, bagaimana dukungan Anda sebagai pemimpin terkecil di Republik Indonesia dalam mendukung pemerintah Mr. Prabowo, katanya gitu. Ya, saya sih bangga, ada 5 dari 8 cita beliau. Ternyata ketemu Pak Wamensesnek kemarin, tanya, Anda punya 6 Pak Taufik? Gitu. Oh, 6, siap. Oke, yang pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana Anda menjelaskan Anda dianggap sebagai model inovasi di Indonesia? Tapi kan orang Indonesia nggak ada ini kan, nggak ada julukan itu kan. Yes, makanya itu nemu dari mana? Yang ngasih julukan itu malah orang itu ya, orang Tiongkok ya. Saya juga kaget ditanya, wih buset, nemu dari mana, siapa pembisiknya kan gitu. Tapi memang luar biasa loh itu. Siap. Nah sekarang ini sudah berjalan berapa lama Pak? Saya kalau ketua RT kan 2 tahun, karena diangkat 13 Oktober 2023, ini sudah 2 tahun lebih 3 bulan. Secara ekonomi hasilnya apa aja? Yes. Kan orang Indonesia selalu kalau buat sesuatu nggak ada duitnya malas gitu ya kan? Yes. Mas, menarik. Pada saat saya memaparkan ke warga untuk membangun Yudit ini kan musyawarah RT. Jadi saya sampaikan juga nih prediksi penghasilan. Oke. Setiap 14 meter itu kan 14 meter kolam, 2 ton air, 800 kg lele insya Allah bisa dipanen. Karena saya bagi 4, 1.500, 1.200, 1.400, 1.200. Oke, 5.400 lele ini insya Allah dengan dimensi itu tadi, dasar ITB Mas. 5 cm dikali 20 cm dikali 30 cm gitu ya. Ini nih kalau 14 meter itu kalau di kotak-kotak tuh bisa 840. Yep. Dengan asumsi 1 kilonya 6 lele. Tebar padat. Tapi kan saya hitung fertilitas kematian gitu ya. Jadi asumsikan 800 lele, 800 kg lele. Kalau dijual 25.000 per kilo, karena pasar di tempat kita cuma 200 meter jalan kaki. 25.000 per kilo. Kalau misalnya 800 berarti 20 juta. Oke. Sekali panen. Mana yang punya penghasilan sih? Iya. Untung bersihnya bisa 14 jutaan lah. Sekarang yang parah ibu-ibu nih, mak-mak nih. Ini dikatanya dikejar-kejar ibu-ibu. Hati-hati. Mama nih sekarang keren jadi maklar, jadi pialang. Lebih untungan yang jual daripada ngurus lele. Karena emak-emak ini sekarang keren. Hilirisasinya sudah bisa bikin abon lele. Udah bikin marinasi lele. Makanya insya Allah besok kita beli freezer, taruh di tempat yang bisa dijangkau para beliau. Karena lele ini ternyata gedenya beda-beda gitu. Ada yang gede duluan, ada yang masih kecil. Nah ini yang gede kita saring, kita langsung dimarinasi aja, timbang. Marinasi itu 1 kilonya, 500 gramnya bisa 45.000. Jadi ini luar biasa loh. Siap. Dari tadinya cuma biar mungkin awalnya biar selokan itu jangan jorok atau apa gitu. Lalu dibuatlah selokan double decker itu, di atasnya lele, di bawahnya tetap saluran air. Siap. Kemudian ini kali proses hilirisasi atau apa. Di ujungnya sekarang itu mereka punya unit bisnis. Yes, kita punya abon lele, marinasi lele, dan kemarin Pak RT ini itu mengirim donasi sumbangan untuk korban Sumatera abon lele. Siap. Luar biasa coba. Abon lele dengan kondisi adanya. Kemudian kita belikan vakum yang lebih kuat, jadi lebih kering, dan juga mesin pengering yang lebih gede gitu. Kita juga invest ke sana lah. Nah ini kan kita mengajari warga, ayo berbagi, ayo sedekah kepada siapapun. Kalau kita rajin bersedekah, insya Allah Allah akan datang. Kebaikan akan datang. Ini nanti jadi pabrik aja Pak RT-nya itu. Nah ini masalahnya. Saya mau kalau dikasih tanah kosong sama Mas Vincent, saya mau saya. Ini kan karena udah punya karyawan, siap. Ya kan warganya. Siap. Ya, lahan seadanya, tapi teknologi tinggi itu udah jadi pabrik Pak. Nah betul, saya setuju Mas. Saya iri sama orang-orang yang punya lahan kosong. Wilayah kami tadi masih bisa lihat di CCTV kita kan. Ini kan lahannya padat penduduk full beton. Nah, betul. Ini kelihatan ya. Iya. Nah, pemirsa kelihatan nggak nih? Nanti di shoot ya. Nanti di shoot ya. Okay. Ini kan full beton padat penduduk. Kalau ada tanah kosong di tempat saya, kira-kira saya bisa ayam telur, maggot, azolla yang lumut itu, kemudian
cacing yang panjang-panjang itu deh gitu. Itu kan sumber duit banget. Dan Oke. terkait dengan lingkungan dong. Siap. Nah, ini kan karena full beton pada penduduk. Ya saya satu-satunya cara untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, Iya. bumi air kekayaan alam terkandung di dalam dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran Iya. rakyat. Rakyat. Itu cuma ada di unit kita. 60 cm mubazir, kalau nggak dipakai kayaknya kita malah dosa kali, Mas. Oke. Kenapa lele? Kenapa? Kan bisa Iya. nila, Iya. bisa ikan apa lagi? Dodi yang lu tahu? Gurame, bisa gabus. Siap. Gini, Kenapa lele? berbicara gabus, lebih cepat, lebih bagus kita. Gini, saya punya konsep. Lele ini pertama proteinnya keren. Ini kita lagi nunggu salah satu laboratorium melaporkan hasil penelitian lele yang saya ternak di 14 meter pertama. Sampai ke laboratorium. Iya, karena anak-anak muda ini jempolnya nanti saya mau pakai nih Gen Z di tempat kita. Bahkan teman-teman kita seluruh, ini termasuk pemirsanya si cumi-cumi.com, tolong bantu nanti begitu hasilnya bagus dengan gramasi yang sama, gizinya sama-sama kayak salmon misalnya. Salmon. Misalnya ini mohon maaf, misalnya sama, kenapa harus beli yang lebih mahal? Yang lebih murah aja ada gitu. Dan bisa dibudidayakan sendiri. Dibudidayakan sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa lele? Supaya viralnya cepat, supaya Tiongkok ngundang. Oke. Nanti ini baru yang ada di depan. Apa yang dilakukan di belakang selokan double decker ini ada lagi nanti. Itu lebih mengerikan untuk kita bahas di sini. Nah, kemudian Pak, tadi kan ada biopori. Biopori. Siap. Pori-pori bumi lah ya kalau kita bilang ya. Itu juga dilakukan oleh Pak Taufik. Tadi udah dijelaskan. Jadi kurang lebih di sisi jalan-jalan itulah dibuatlah biopori. Itu bukan sekedar lubang resapan air yang sumur resapan air ya, bukan itu ya. Ini kecil soalnya. Bukan sumur yang digali kemudian banyak jalan rusak itu. Bukan itu. Itu ini, pun ada, Mas. Itu pun ada 3, nanti kita bahas. Ada. Siap. Ini biopori kecil tapi fungsinya powerful karena banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Nanti Pak Taufik tolong jelaskan. Itu ada biopori tadi itu. Baik. Bagaimana Pak? Jadi Mas Vincent dan pemirsa cumi-cumi.com, di tempat kami ada 4 manajemen penanganan sampah. Pertama, masuk ke lubang resapan biopori yang Mas Vincent sebut. Ini pipa 4 inci sedalam 120 cm, profil HH30, tutupnya pakai yang kayak bola bowling gitu, ada 3 bisa dicabut. Harus diisi sampah-sampah organik. Sisa buah gitu ya, potongan sayur, potongan buah yang bukan plastik lah, masukin ke dalam. Tujuannya satu, cacing akan mengejar. Saya kebetulan geodesi ITB Geomatika, jadi belajar kebumian. Pokoknya nanti kalau saya tulis namanya itu, banyak kali gelar akademiknya Bapak ini. Nggak habis satu tarikan nafas. Makanya tadi saya bilang bukan RT kaleng-kaleng. Siap, baik. Lanjut tadi, tujuannya supaya cacing ngejar. Dengan cacing ngejar, pori-pori bumi terbuka nggak? Dengan terbuka, begitu air hujan masuk, run off jalan di permukaan air, kita cegat masuk ke lubang resapan biopori, ini kan nanti membantu penyerapan air. Kemudian yang kedua, kecoa. Kalau malam tuh suka pada keluar dari got. Nah, dengan ada lubang resapan biopori, ada sampahnya, itu kecoa pada masuk. Jadi nggak main-main keluar-keluar gitu, gobak sodornya di dalam gitu. Mereka punya makanan. Punya makanan. Yang ketiga, si tikus, ini biasa pada keluar-keluar juga. Bahkan saya pernah ekstrim, saya taruh satu biawak 50 cm di depan garasi saya gitu. Di tempat saya nggak ada tikus. Sekarang biawak saya loncat ke depan, terus ya wes ada tikus lagi. Makanya saya cegat dengan lubang resapan biopori. Dengan ada tikus di dalam, itu kan jalur dia terbuka. Karena dia suka ini kan. Resapan air jadi maksimal lagi. Yang ketiga, tentunya ya ini untuk mengurangi sampah bau ke landfill Bantar Gebang. Katanya kan 75 juta ton kapasitas Bantar Gebang, sekarang sudah 55 juta ton. Udah over kapasitas. Kayak penjara. Makanya ini harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Pertanyaannya, Pak RT, kan warga yang lain nggak kayak kita. Ya nggak apa-apa, kita harus mewarnai, jangan terwarnai. Kita harus ya berbuat dari tempat kita sendiri. Ini kultur ASN tadi yang Pak Taufik bilang harus di spread, dibawa ke lingkungan masing-masing. Siap. Yang kedua, tong komposter. Jadi ini pun dari CSR. Saya beli 65 literan, seluruh warga saya kasih
65 liter ini sampah organik yang tadi kalau penuh di lubang resapan biopori, kalau malas keluar karena hanya di sisi depan, ini dibuang ke tong komposter. Kalau penuh, dia bisa 26,5 kg sampah organik yang bikin bau. Kan saya komit di awal kepemimpinan saya, jangan bikin bau sampah kalau Bantar Gebang. Walaupun orang-orang tadi masih melakukan, tapi kan ya kita pengen. Makanya insya Allah 17 Januari besok, saya pengen family gathering dengan seluruh warga. Kemudian saya mengundang, mudah-mudahan Bu Dr. Meltar ini dengar gitu ya, nanti datang ke tempat kita. Kemudian Pak Camat, Pak Lurah juga saya undang untuk kencangkan lagi persampahan di 2026 dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kita masuk ke kandang maggot. Jadi potongan buah, potongan sayur, dan sampah organik, lele mati gitu ya, buang ke kandang maggot kita. Masuk malam, pagi-pagi udah jadi bangkai. Udah tinggal tulangnya doang. Jeruk masuk, pagi-pagi udah tinggal kulitnya doang. Salak masuk, pagi-pagi tinggal biji sama kulit salaknya doang. Maggotnya nanti bisa dicek di IG kami gitu ya. Itu nanti maggotnya nanti bisa buat kolam budidaya balita lansia ibu hamil. Kalau yang lele di bawah tetap pelet aja. Nah yang keempat, alhamdulillah di tempat kami sampah non organik ya, botol air minum kemasan, tutupnya kan duit, botolnya duit, multi layernya juga uang. Ini harus dijual ke bank sampah. Bank sampahnya ada yang ngambil. Karena kita nggak punya tanah kosong, jadi cuma kita punya rumah pilah. Alhamdulillah 41 rumah diambil oleh bank sampah. Ada teman kita yang ratusan rumah nggak mau diambil gitu. Kami mau diambil. Warga selama 2 tahun buang sampah, buang-buang aja, sekarang sudah punya duit. Ada yang 8 bulan tuh sudah 12 bulan ya, ya pokoknya 2 tahunnya ada yang punya 2.200.000 lah tabungan sampahnya. Gitu. Dapat duit dari lele, dari sampah juga dapat. Oke. Artinya bagaimana profit. Tadi beliau sebut maggot. Siap. Ini menarik loh maggot. Ternyata banyak juga ininya, fungsinya. Siap. Manfaatnya banyak. Okay. Nah, maggot itu tadi saya pikir apa sih maggot? Oh, ternyata itu lalat ya, Bang. Lalat, yang itu larvanya lalat, larvanya caterpillar ya. Kayak uget-uget. Iya. Dan itu ternyata bisa jadi makanan yang baik untuk ikan. Betul. Tuh, jadi pemirsa, Mas Vincent, maggot ini BSF, Black Spider Fly. Dia jenis lalat yang kalau hidup 2 hari mati dia. Yeah. Sebelum mati, begitu hidup dia langsung, kalau disiapkan rumahnya gitu, dia akan larvanya keluar. Ini yang larva akan menjadi caterpillar. Jadi uget-uget tapi bukan yang kayak lalat pasar gitu ya. Bukan ulat yang jelek lah. Bangkai itu ya, enggak. Ini tetap makan makanan itu, tetapi dia beda jenisnya. Ini memang proteinnya tinggi. Saya juga semula saya pegang tuh jijik. Lama-lama ya udah nggak apa-apa. Saya takutnya kan sudah kayak di film-film itu enggak, ternyata enggak. Takut juga, geli gitu. Nah ini bisa untuk ayam, bisa untuk ikan, bisa untuk burung, bebek. Entok bebek. Ini proteinnya tinggi banget. Bahkan ada orang yang berani langsung makan. Kemarin saya berkunjung ke Banjarmasin. Setelah Pak Wali Kota Banjarmasin datang ke tempat kami berkunjung dengan 9 kepala dinasnya, saya berkunjung balik di luar jam kantor gitu ya. Ini saya lihat Pak Wali di sana juga sudah menerapkan maggot. Artinya ini solusi banget untuk mengurangi sampah organik. Dan yang bikin bau kan sampah organik. Iya, betul. Makanya ayo sama-sama dimulai dari rumah kita. Caranya gimana? Lihat di IG saya ada tuh cara mengompos kan gitu lah. Artinya saya masih pakai baju dinas, mau berangkat kantor, saya ngompos dulu gitu. Saya tunjukin bahwa saya juga melakukan. Jangan sampai ajar koni, ahli ngajar nggak pernah ngelakoni. Gitu. Siap. Bukan koni pusat ini. Ya. Beda. Siap, Mas. Karena ASN, jadi kalau saya singgung instansi-instansi pemerintah itu beliau langsung. Oke, Pak Taufik. Dan itu layar depannya. Itu layar depannya. Ada kolam double decker, ada biopori, ada apa tadi, budidaya maggot dan lain-lain itu ya. Itu layar depan. Sampai ke bahkan tadi unit ekonomi bisnis sebenarnya ada di situ, ada apa, UMKM, mereka punya Poktan tuh, terus lalu sekarang lagi ngerjain abon dan lain-lain itulah dari lele. Tapi yang menarik ini yang di belakang layar ya, beliau ini programmer. Jadi RT-nya beliau itu punya web yang super canggih.
Jadi semua aktivitas di RT itu didokumentasikan dan dipublikasikan. Dan sekarang yang pengunjungnya udah jutaan ya Pak ya? Yes. Di web mereka itu. Dan itulah yang membuat dunia luar terbuka dan melihat, karena banyak yang melakukan itu cuma karena aspek publikasinya kurang, maka tidak bergaung. Kalau beliau sampai Tiongkok tadi ditangkap, sampai datang ke Tiongkok, bahkan Amerika. ini ngeri lagi nih. Beliau ini dapat penghargaan apa tadi Pak? Dari Amerika. Dari Amerika. Dalam hal Excellency Award terkait manajemen penanganan lingkungan. Nah, Menteri Lingkungan Hidup aja nggak dapat. Waduh, parah. Makin takut. Masuk lagi Pak Eko. Lah iya fakta. Siap. Iya kan? Menteri Lingkungan Hidup aja nggak dapat loh. Ini penghargaan untuk lingkungan RT. Beliau dapat penghargaan dari Amerika, bukan dari Pak Camat, dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, enggak. Ini dari sebuah lembaga peduli lingkungan hidup di Amerika lah. Yes. Pak ya. Sana International Board of Standard di Washington, ada Profesor George Mann, memberikan penghargaan kepada kami. Itu kita diberikan atas prestasi selama 2024. Dilihat dari, nah ini balik lagi nih transformasi digital. Yeah. Dilihat dari Google Maps kita pencegah krisis planet. Yang saat ini sudah ada 1004. Saat ini sudah ada 1004 komentar positif bintang 5. Ini RT loh. Dia mencegah krisis planet. Iya. Luar biasa banget ya. Bukan mencegah krisis lingkungan Jakarta Timur, bukan. Siap. Krisis planet. Ini termasuk salah satu agen penyelamat planet bumi. Siap. Dan sudah ada Muri, Haki. Kita sudah miliki Mas. Termasuk kolam lele itu sudah ada hakinya. Oh. Media percontohan pencegah krisis planet yang ada di Google Maps itu sudah hakinya. Sudah ada Muri juga. Di franchise gitu nanti Pak itu. Boleh. Cincai lah sama Mas Vincent. Gila sampai segitunya. Siap. Termasuk komposter kita juga sudah daftarkan hakinya. Jadi di tempat kita sudah ada 3 haki terkait dengan pengelolaan lingkungan. Saya ingin kan kita usianya udah nggak muda lagi, udah tinggal tit gitu ya. Ini saya pengen anak kita juga meneruskan ini karena kan haki ini 50 tahun. Saya pengen warga juga belajar. Pak, itu kan idenya warga gitu ya. Kenapa namanya Bapak? Loh, kan harus ada yang bertanggung jawab. Iya. Ya kalau dibilang ini kan sebenarnya ide saya, sombong banget gitu. Gitu. Kan tetap harus bertanggung jawab. Okay. Pak, Bapak bolak-balik ke luar negeri, itu kan populerin Bapak doang gitu. Iya, sekarang luar negeri mau bayarin Bapak, Ibu semua sekampung nggak lah gitu kan. Betul. Nah, artinya kan harus ada yang bertanggung jawab. Memang harus ada orang di depan. Siap. Frontman-nya harus ada. Dan kita punya kalimat pamungkas kan kalau ada warga yang nggak setuju. Kalau situ nggak setuju, udah tukeran aja deh. Itu jangan sampai muncul. Bahasa Pak RT. Udah gantian aja gitu. Jangan sampai muncul. Coba kamu yang maju, ketemu gubernur gitu. Siap. Oke, tapi kita balik lagi. Siap. Yang tadi kan kita udah seperti saya bilang, ini layar depannya, layar belakang. Gimana membangun web itu? Ini RT online dan kayaknya satu-satunya di Indonesia. Yes. Yeah. RT yang semua urusannya online. Yeah. Bahkan semua keuangan yang masuk, mau CSR, uang jatah RT, termasuk bansos juga kali ya Pak? Itu belum digabung ke sini. Itu belum ya? Yes, masih dipisahin. Pokoknya semua aktivitas baik dari segi mau kegiatan sosial, dana, iuran warga dan lain-lain itu semua dipantau. Jadi transparan dan akuntabel nih Pak RT. Transparan, terbuka, akuntabel, terukur. Jadi ini bisa diakses di web, di App Store dan di Play Store. RT Online. Uang saya tinggal 5.763.300. Kalau diklik untuk apa saja kelihatan gitu ya. Kemudian di aplikasi RT Online juga warga saya ada 59 kakak gitu. Kalau diklik warganya setiap gang 5, 8, 9, 10 gitu ya. Ini juga sudah terkoneksi ke WhatsApp. Jadi kalau saya lupa ini warga saya bukan lihat warga, oh ini langsung buka WhatsApp-nya, klik gitu ya. Lalu muncul WhatsApp-nya yang bersangkutan gitu ya. Gitu. Jadi ini upaya kita untuk transparan dan akuntabel. Dan nggak cuma ini, bahkan kalau kita buka pakai laptop, itu nanti bisa kelihatan validasi data bansos. Jangan sampai ada warga kita yang rumahnya 3 lantai, TV-nya tipis 2 biji, mobilnya Pajero Sport sama Camry misalnya terima bansos. Yang paling tahu siapa? Ketua RT Mas Vincent, Gaya. Ya, libatkan kita ini, gitu. Ini bisa loh jadi apa namanya? Jadi contoh untuk RT-RT lain. Menurut saya sih Pak Mensos daripada bantuan-bantuan sosialnya itu jadi tidak efektif,
tidak sampai ke sasaran, mending web yang sekarang dikerjakan Pak Taufik ini itu bisa dijadikan buat membantu database-nya Mensos juga. Karena di sini kan jelas dari web malah langsung nyambung ke WA. Yes. Saya nggak ngebayangin kalau semua RT di Indonesia itu melakukan hal yang sama, maka bantuan yang kemudian jatuh ke pegawai BUMN dan lain-lain itu kan jadi nggak Salah bagus sasaran, ya, salah iya. sasaran. Siap. Nah dengan ini warganya terdata ya Pak, Siap. status ekonomi dan lain-lain. Karena web itu akhirnya membawa ke komunikasi pribadi. Kalau sampai WhatsApp kan udah pribadi, Yes. kalau web kan masih publik. Kalau webnya terkoneksi ke WhatsApp berarti komunikasinya udah personal. Siap. Jadi nggak akan ada yang tipu-tipu ya Pak. Yes. Ini kita buktikan gitu, dan kita sedang melakukan ini. Sudah 2 tahun, kita tidak menunggu top down, tetapi bottom up. Ini kan kita sudah dapat uang dari Pak Gubernur, 2 juta sebelumnya, sekarang kan 2,5 juta per bulan gitu. Kita manfaatkan ini untuk kepentingan warga. Kita ingin bantu negara ini, itu tadi validasi bansos. Bahkan kan jumlah kepala keluarga kan bisa kelihatan sebetulnya. Iya. Tinggal di jumlah aja kan kelihatan, Mas. Betul. Kalau di prinsip akuntansi, di prinsip programming kan tinggal jumlah aja. Termasuk media pencontohan pencegah krisis planet. Itu sebetulnya juga bukan hanya bangunan fisik di tempat saya. Yang Mas Vincent lihat di Google Maps, itu bukan hanya bangunan fisik, tetapi ada pusat data nasional yang sedang saya bangun. Mas Vincent kalau saya tanya, ini sekali-kali saya balik nanya nih ya, pemirsa ya. Mas Vincent, ada berapa tanaman produktif di kawasan padat penduduk di Indonesia? Wah, gelap. Nggak bisa jawab, karena saya juga nggak bisa jawab. Sekarang di tempat saya ada 817 tanaman produktif. Itu pakai Yes, pakai aplikasi, di data dimasukin. Kemudian ada 3 sumur resapan dalam yang tadi Mas Vincent sebut. Ada 43 lubang biopori. Kalau kemudian Mas Vincent tetangga RT saya, kemudian mengisi 1000 tanaman produktif. Berarti kalau dijumlah 1817. Yeah. Kalau kemudian level kelurahan kan jumlahkan RW. Yeah. Level kecamatan jumlahkan kelurahan. Level kota jumlahkan kecamatan. Level provinsi jumlahkan kota kabupaten. Presiden tinggal jumlahkan provinsi. Tapi data kita selalu kacau. Nah makanya Pak RT Faktanya. dilibatin. Iya. Pak RT libatin dong. Ya, harus bottom up sekarang. Siap. Kami melakukan itu. Makanya 2026 saya mau bicara dampak. Saya nggak mau bangun proyek lagi. Tapi masih ada 2 lagi sih harapan kita. Kita punya PLTS sama IPAL. Yeah. Instalasi pengelolaan air limbah dan PLTS. Supaya jadi swasembada energi. Nggak usah ke level nasional dulu lah. Ini pernyataan terbuka aja buat Pak Gubernur DKI. Pak, kalau semua RT di wilayah administrasi Bapak melakukan hal seperti ini, kayaknya Bapak lebih ringan deh kerjanya. Lebih bisa mengurusi hal-hal yang strategis dan besar. Siap. Kalau udah harus bawah, itulah adanya Pak RT gitu ya. Siap. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah tahu ini. Beliau menugaskan Bu Atika, Kepala Bapeda Provinsi DKI, untuk datang ke tempat kami melihat secara langsung, dan saya juga diminta berkunjung balik ke kantor beliau. Saya jelaskan dan saya sampaikan apa inovasi yang ada di tempat kita. Kemudian insya Allah Senin besok pagi sebelum jam kantor ada utusan dari Menteri Perumahan Rakyat, Dirjen, salah satu Dirjen datang ke tempat kami dengan pasukannya ingin belajar untuk penataan kota gitu. Belajar. Kemudian dari KKP juga mau datang gitu. Bahkan kemarin Kementerian Kumham juga 400 orang secara webinar minta langsung dari TKP, Zoom-nya gitu. Saya diminta untuk sosialisasi dan implementasi inovasi di tempat kami dalam rangka budaya kerja yang diturunkan ke lingkungan gitu. Kumham. Apa urusannya Kumham? Kumham kan karena kita punya haki. Malah lingkungan hidup nggak dapat, malah nggak datang. Belum. Santai Pak Menteri, jangan ini dalam rangka edukasi semua masyarakat ya. Jadi kita nggak mau menyindir-nyindir gitu. Tapi sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif itu memang harus kita dukung. Siap. Izin saya ralat. Pak Menteri mengutus Pak Deputi Lingkungan Hidup untuk meresmikan media percontohan pencegah krisis planet. Wah, keren. Saya mengundang Pak Menteri yang datang Pak Deputi gitu. Mungkin karena nggak tahulah kenapa gitu ya. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa datang tempat kita lihat Pak gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, artinya Kementerian Lingkungan Hidup sudah datang, tapi deputinya atas nama Pak Menteri. Naskah Pak Menteri dibacakan oleh beliau. Saya penasaran Pak Menteri biar datang tempat kita sih Pak. Tapi memang keren ini Pak. Kalau saya gubernur, saya panggil, saya kumpulin semua RT RW di Jakarta. Saya beri Pak Taufik tempat untuk presentasikan. Bila perlu
ini, jadi monitor. Karena ya ngeri juga lihat got-got Jakarta sih. Tapi sebenarnya kan bukan soal gotnya doang tadi kan. Siap. Itu banyak sekali efeknya. Bisa mengarah ke ekonomi, unit ekonomi di lingkungan terkecil ya kan. Siap. Penjagaan lingkungan itu bisa dari RT RW. Siap. Ini luar biasa sih. Siap ya. Dan balik lagi tadi, dia bikin web loh. Web yang bukan kaleng-kaleng, web itu kemudian tadi dibilang jadi media apa? Planet. Media percontohan pencegah krisis planet. Pencegahan krisis planet. Siap. Dan dari situlah beliau ini kemudian dilihat oleh media Tiongkok yang diundang ke sana. Artinya media itu tidak dibikin sekedar untuk informasi RT aja, Pak ya. Yes. Emang mau dipakai untuk membuat aksi yang dilakukan di lingkungan kecil itu dibaca oleh seluruh dunia, bahkan bukan cuma Indonesia. Yes. Makanya ini kan transformasi digital. Kalau Allah nih maha pengampun dan pemaaf, internet nih nggak maha pengampun dan pemaaf. Yeah. Kalau kita punya berita jelek, nauzubillah, itu kan 7 turunan ada terus gitu kan. Yeah. Kalau Allah kan kita tobat selesai gitu ya, dimaafin. Makanya amin-amin jangan sampai kita punya berita buruk. Nah, berita baik sampaikan di media sosial kita. Betul. Sepanjang server yang nggak down, nggak kejatuhan meteor gitu ya, akan ada terus 7 turunan. Makanya harus dimanfaatkan. Anak-anak ini kan jangan sampai scroll doang. Manfaatkan jempolnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu yang harus saya dorong ke adik-adik kita dimanapun. Dan beliau memang punya kelebihan. Siap. Beliau programmer, ya Pak ya. Siap. Programmer ya, kalau urusan web mah kecil buat programmer. Siap. Ya, Hanya duitnya yang nggak kecil. Nah, kalau misalnya persoalan itu jadi persoalan di tempat lain, saya kira di semua RT itu ada programmer. Yes. Cuman ide untuk seperti ini tuh mungkin nggak ada. Karena itu sekali lagi Pak Gub mungkin bisa bikinlah forum RT Provinsi DKI RT RW gitu ya. Jadi itu bisa bukan untuk menaik-naikkan nama Pak Taufik, tapi ide dari lingkungan kecil ini, yang lingkungan kecil tapi penghargaannya dari Amerika loh, jangan main-main ya. Inisiatif lokal, manfaat global. Iya, betul. Mas Vincent. Think apa tadi orang bilang? Think lokal, act globally apa? Yes. Gitu. Ya kan? Inisiatif lokal. Iya. Small act, big impact lah. Big impact. Siap. Yeah. Dan kebetulan Mas Vincent dan pemirsa, saya Wakil Ketua Umum Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Oke. Jadi kalau wakil kan awak karosikil. Nanti kalau ada forum di Jakarta undang-undang kita. Siap. Saya mau lihat ini yang menarik. Wakil awak karosikil gitu ya. Okay. Tangannya di mana? Ketua kan. Betul. Saya ketua RT. Tangannya di mana? Ketua. Saya gaspol jadi ketua RT gitu. hampir ini. Dan ini beruntung loh warganya Pak Taufik ini. Siap. Pak Taufik gak jadi ketua sepeda Indonesia. Ketua apa? Presiden Bike to Indonesia. Udah lah, itu masa lalu. Kalau beliau kemarin jadi Presiden Bike to Indonesia. Bike to Indonesia. Berarti kasihan RT saya ketinggalan. Kasihan RT-nya. Siap. Program double decker dan lain-lain ini gak jalan. Ya, termasuk pos kamling modern kami. Itu yang lagi sesuai perintah Pak Menteri Dalam Negeri, kita punya pos kamling modern. Itu gang yang ada di Google Maps itu, gang ada televisi 54 inci yang 2 tahun belum mati itu. Karena TV-nya nggak ngasih iklan ke kita, saya tutup stiker. Waduh, judulnya saya tutup gitu. Mudah-mudahan. Iya, 2 tahun nggak mati, hebat banget kan gitu. Makanya mudah-mudahan ngedenger di cumi-cumi.com, ini vendornya gitu. Ini keren banget. Nah, di tempat itu saya padukan CCTV 16 titik dengan speaker toa. Jadi kalau Mas Vincent main-main ke tempat kita, orang pada nggak kenal, itu nanti saya bunyikan speaker ting tong, Bapak yang berbaju belang-belang tolong bergeser dari posisi Anda sekarang gitu. Oh ya? Suatu malam pernah Mas, saya pulang kantor setengah 2 pagi, lihat di CCTV, loh kok ada nggak kenal gitu. Saya langsung ting tong, Bapak yang berbaju merah tolong bergeser dari posisi Anda sekarang. Lari Mas. Kata orang Manggarai, katanya kalau benar kenapa harus gentar, bener ya Mas? Berarti kalau dia lari berarti something wrong with him, iya kan? Something wrong with him, bener ya Mas? Itu yang kita jaga. Karena sebagai pemimpin terkecil di Republik, kita harus berikan rasa aman dan nyaman, bener nggak Mas? Rasa aman dan nyaman, kita buat CCTV, kita kasih toa, kemudian apapun, amit-amit nauzubillah,
alat pemadam api ringan saya pasang di tembok-tembok. Saya minta ke dinas dong, dengan jantannya minta gitu, ditolak. Katanya Bapak wilayahnya terlalu kecil Pak, kalau ada hidran gitu. Lah, mobil pemadam kebakaran masih bisa masuk kok gitu. Ya wis lah. Ya udah mudah-mudahan amin auzubillah dengan ditolaknya ini wilayah kita insya Allah jauh dari kebakaran. Benar nggak Mas? Oke, benar. Nah yang menarik adalah APAR ini karena ditaruh di luar, setiap hari warga suruh bolak-balikin kayak hairspray-nya Mbak Citra gitu. Supaya enggak ngumpul. Jadi statusnya masih hijau, masih ready to use. Tetapi amin-amin sekali lagi jangan sampai dipakai kan gitu. Kalau sampai dipakai berarti kebakaran. Oke. Dan ya itulah tadi membangun kesadaran itu ya. Rata-rata di Indonesia ini fasilitas umum kayak APAR itu tadi ya, itu gak diperhatikan. Takut hilang. Iya, bukan takut hilang, orang ini urusan pemerintah, ini urusan. Tapi kalau sudah sampai membangun kesadaran seperti itu luar biasa sih. Siap. Itu yang mahal Pak di Indonesia Pak. Siap. Iya. Tulisan saya kadang-kadang lucu kalau kita di jalan. Tadi kan Bapak bilang di tempatnya mereka ini, di RT-nya Pak Taufik ini udah nggak ada tulisan dilarang parkir depan rumah, dilarang buang sampah, udah itu semua udah berjalan alamiah, natural. Semua orang udah tahu nggak boleh parkir, nggak boleh buang sampah itu ada tempatnya segala macam. Jadi semua clear. Nah kalau di kita kan kadang-kadang itu jelas-jelas loh itu. Dilarang parkir di sini, tapi ada mobil di bawahnya. Dilarang merokok, tapi orang ngerokok di tempat itu. Jadi kayak berlaku atau orang bilang aturan tuh dibuat untuk dilanggar. Tulisan dorong aja ditarik aja didorong. Iya. Harusnya dorong ditarik gitu. Tarik didorong. Ya kan di minimarket itu kan. Betul. Apalagi suruh baca yang tebel-tebel kan gitu Mas. Iya. Ya ini budaya ini yang kita coba tadi, triple bottom line, people, profit, planet. People-nya harus disadarkan pelan-pelan ya dengan keteladanan. Sama jangan pelit, makanya mohon izin setahun pertama saya tuh rajin pakai speaker tua, pantun lingkungan kalau pagi untuk menyemangati warga. Seru banget ya. Iya, jadi saya bikin 365 hari pantun tuh. Terus tahun kedua anak saya minta diantar sekolah pagi-pagi, jadi nggak sempat lagi. Jangan sampai nanti kayak Pak Deddy Mulyadi loh. Apa itu? Diminta dari Surabaya, kesini aja Pak jadi gubernur kami. Nanti diprotes sama RT sebelah. Pak, jadi RT di sebelah aja gitu. Enggak, iya. Tapi malah banyak orang yang pengen naturalisasi pindah ke tempat saya Mas. Naturalisasi ya dari RT sebelah ke. Siap. Itu dikasih iuran dong Pak. Iya dong. Nah iuran tempat kita 25.000 per bulan. Termasuk kebersihan dari RW dan keamanan dari RW. Iya karena ya punya unit bisnis sendiri kan. Iya kecil kan makanya naik. Kas itu dari situ. Ya mudah-mudahan kalau bisa sih gratis kan gitu. Makanya ini ya wis lah mudah-mudahan pelan-pelan lah. Kita tunjukkan bahwa CSR harus empowerment people. CSR harus berdaya guna. Jangan cuma duit lempar, serah terima barang selesai. Betul. Saya ingin membuktikan di 2026 ke depan CSR ini harus 4 kali lipat lah. Makanya kalau nanti invest ke RT sebelah 20%-nya ke kas kita. Karena kalau nanti sudah cukup untuk membangun infrastruktur di tempat lain, kita gunakan duit kita. Kita buat bantu saudara kita yang lain, bukan dipakai untuk kita sendiri. Gitu. Kalau ketuanya masih saya. Gitu. Jadi CSR itu bukan dana konsumtif jadinya, tapi untuk merangsang produksi baru. Luar biasa. Kemarin di Kemensos saya diundang untuk saya dinobati RT inovatif. Di sana banyak presiden direktur yang diberikan penghargaan karena rajin ngasih CSR. Saya diminta 2 hal. Bagaimana transformasi CSR dan juga tantangan CSR. Saya bilang, tolong pastikan kalau ada yang minta CSR, termasuk bapak-bapak yang minta CSR gitu ya, pertimbangkan maintenance-nya. Kali itu bangunan fisik. Contoh akuarium 22 ml per gelas. Lumutan nggak kalau di luar? Kan lumutan. Yang maintenance ini gimana? Iya duit juga. Peletnya untuk gizi balita lansia ibu hamil, peletnya dari mana? Nah itu apakah dimasukkan sebagai uang di CSR itu atau bagaimana gitu? Kalau dimasukkan setahun, berarti kan gede. Apalagi 5 tahun gitu. Maka ini juga jadi tantangan kita kan. Jadi pesan saya sih kepada para presiden direktur perusahaan kala itu ya itu dipikirin. Karena pengalaman saya nih punya 2 tahun punya kolam gizi balita lansia dan kolam ikan hias yang dinikmati oleh banyak kalangan. Iterasi positif terjalin di sana. Anak-anak pada selfie, pada tiktokan gitu ya, ibu-ibu pada situ lah gitu. Ini kan maintenance-nya dari mana? Kasihan kalau cuma bangun doang, kemudian amit-amit mangkrak gitu. Jadi busem-kusemnya malu lah.
Pak Taufik, Siap. ini saya yakin banyak banyak penonton yang tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti Pak Taufik. Kalau misalnya mereka minta, Pak, datang ke wilayah kami dong untuk apa? Sister Village. Iya, membuat apa? Biarkan Kembar. kami juga mengembangkan hal seperti itu. Siap. Itu Pak Taufik bersedia. Saya bersedia, bahkan di blueprint kami, saya membuat blueprint 5 tahun, saya bersedia bahkan di 2026, saya mencanangkan ini adalah living laboratorium. Monggo silakan, kalau saya bisa berkunjung, saya berkunjung, kalau enggak Zoom dulu. Kemarin pun saya membuktikan, saya ke Banjarmasin kan, di luar jam kantor, bahkan hari Sabtu Minggu itu saya pergi ke sana, kemudian saya diminta nasihat apa yang bisa memungkinkan Banjarmasin ini berubah gitu, meniru dari tempat kami. Oke, kalau bukan Siap. di RT, misalnya ada UMKM yang ingin mengembangkan sistem bisnis seperti Pak Taufik lakukan di RT itu, mereka harus hubungi kemana? Silakan cari Taufik Supriyadi atau website kita juga ada nomor telepon banyak yang saya publish. Kalau mau gampang sih daripada pusing-pusing DM aja. Tapi mohon maaf kadang suka lupa. Kita biasanya orang jadul lihat WhatsApp gitu. DM ini suka lama loh. Yeah. Mbak Citra juga lama gitu, offset banget. Waduh, ada dari kapan nih? Wah udah 3 hari gitu. Waduh, bahaya udah basi. Jadi silakan cari di website kita. Kemudian IG saya juga monggo. Bisa dicari lah Taufik Supriyadi itu. Oke, ini bukan promo ya, tapi kita mau apa namanya menyebarkan sesuatu yang positif. Ya, sesuatu yang positif dan banyak keuntungannya, banyak manfaatnya. Oke, Pak Taufik sudah lengkap lah sebenarnya dari segi teknologi, apa namanya, semualah lengkap di situ ya. Siap. Apa harapan Pak Taufik ke depan? Baik, terima kasih Mas Vincent. Pemirsa, saya masih punya harapan RT harus waspada pangan dan energi. Saya ingin membuktikan di tempat kami walaupun kecil, padat penduduk dan full beton gitu, kita punya pembangkit listrik tenaga surya dan juga instalasi pengelolaan air limbah. Wow. Untuk apa? Untuk mengairi kolam-kolam kita yang akan menjadi profitnya warga, people, profit, planet. Kemudian IPAL-nya, instalasi pengelolaan air limbah atau circle water treatment lah gitu ya. Air dari kolam ini pada saat feses dibuang itu masuk ke penampungan, kemudian dia diolah bersih masuk lagi. Kan perlu listrik. Listrik kan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kalau ini sisir medin ilahi gitu, itu kan sumber listrik matahari Indonesia kan banyak dong. Nah, itu listriknya untuk mengairi kolam-kolam yang ada di tempat kita. Termasuk titik-titik buta yang tidak dijangkau oleh PJU, penerangan jalan umum, itu saya ingin manfaatkan di tempat kita. Oke, pakai tenaga surya. Tenaga surya. Saat ini kita sudah punya 4 lampu tenaga surya CSR dari boleh sebut merek. Boleh Pak. Dari PT Line ID. Terima kasih Pak Dirut PT KAI, sekarang Pak Bobi Rasidin, kakak kelas kami di ITB. ITB ini kompak. Kampus-kampus yang saya ini juga kompak. Jadi penerangannya bukannya dari PLN, malah dari PT Kereta Api ya? Untuk di etalasi. Enggak, dari PLN tetap ada, tetapi titik buta saya isi dengan lampu tenaga surya. Ini pun menarik, sedang saya teliti, tanaman yang ada di bawah lampu tenaga surya, ini jebule bahasa Jawa Mas, itu daunnya kok lebih lebat gitu. Oh iya? Iya, saya curiga, saya baca-baca ternyata di Eropa sana buah-buahan itu tumbuh subur karena dibohongi dengan lampu ultraviolet. Ada bahasa teknisnya respirasi dan transpirasi jadi maksimal. Saya curiga jangan-jangan malam hari dia ngeluarin oksigen, jangan-jangan enggak lah, karena dia kayak dapat matahari terus gitu. Ini lagi saya teliti, kenapa ya kok daunnya lebih lebat gitu, yang ada lampu panel surya 100 watt ini gitu. Saya lagi cheating kali dia. Di-cheating, dibohongin gitu. Iya, terbukti tempat kami gitu. Makanya inilah, silakan kalau ada yang pengen diteliti, tempat kita ini living laboratory kita. Nah, kemudian IPAL itu tadi instalasi pengelolaan air limbah. Saya ingin airnya muter lagi, balik lagi gitu, supaya enggak ada air yang keluar. Kan sayang gitu ngeliat warga 5 detik ngebuang air gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tutup lagi. Bahkan di kolam yang berikutnya itu pipa 1 inci saya rubah jadi 2 inci, lebih deras lagi air yang kebuang gitu. Kan sayang. Nah, untuk mengembalikan air lagi tadi, kita punya sumur resapan dalam. Saya juga berharap RT-RT lain ini manfaatkan. Kenapa? Ini terbukti menambah debit air ke dalam bumi. Saya balik lagi ITB kebumian gitu ya Mas ya. Jadi di tempat kami sumur resapan dalamnya seperti dadu, itu ada pipa 4 inci masuk ke dalam bumi sampai ketemu lapisan pasir. Pasir kalau diberi air, ini kan minta terus. Kan pasti nyerap terus. Nah,
Ini pun kalau 18 meter ketemu pasir, sumur kita 38 meter kan insya Allah dapat manfaatnya. 100 ke sana, 100 sini, 100 sini, insya Allah warga sekitar dapat. Testimoni warga, salah satunya adalah air di tempat kita menjadi terus terjaga, air di tempat kita jadi lebih bening. Jadi harapan kami mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya PLTS dan juga punya IPAL. Nanti saya pengen ngundang Mas Vincent datang ke tempat kita. Siap. Peresmian Monumen Energi Surya Nasional di kawasan Weh, padat penduduk gitu keren. misalnya. Nanti takut ada yang kebakaran jenggot. Atau Solar Learning Point gitu Mas. IPAL-nya juga sama. Circle Water Treatment misalnya di kawasan padat penduduk. Why not gitu. Kemudian cita-cita kami mudah-mudahan kita bisa menjadi RT berkelas dunia sesuai blueprint kita. Dan saya bisa pidato di sidang umum PBB misalnya. Jadi itu boleh dong. Amin lah, amin. Udah dapat Siap. penghargaan dari ini udah RT berkelas dunia, Pak. Amin amin ya Allah. Penghargaan dari Amerika ya. Ya, siap. Ya kita berharap, kalau berharap ke beliau sih udahlah. Beliau udah punya jalannya sendiri. Berharap untuk yang lain-lainnya semoga apa yang dilakukan oleh Pak Taufik ini ya menular lah. Siap. Biar Amin, warga kayak Pak Prabowo nanti kalau semua RT kayak gini, program makanan bergizi gratis tuh 5 atau 10 tahun lagi dihapus. Bukan karena nggak berguna, karena ya semua warga udah mandiri kan. Iya. Sudah Swasembada, punya swasembada. swasembada Pangan, energi, energi. masuk energi. Bisa. Jadi Sekarang saja 6 astacita dari 8 astacita Mr. Presiden kan. Sudah di tempat ada kami. di tempatnya. Sebentar lagi jadi negara sendiri. Parah. Push up. Tapi keren sih, keren. Saya kagum banget kalau dari awal saya lihat ternyata ceritanya jauh lebih banyak di situ. Ada biopori dan luar biasa. Ada lah. 45 item Ya. pokoknya Mas. Siap. Dan itulah kalau mau ngomong pemberdayaan ya hal seperti ini yang harus kita lakukan. Ya, dan mudah-mudahan dari kita Pak Taufik terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan dari Pak RT nanti naik Pak RW, naik Kepala Desa. Kalau bisa sampai staf ahli menteri, Pak. Amin. Karena Amin. kita butuh orang-orang seperti Pak Taufik yang nggak cuma gagasan ide kan, tapi memulai itu memang agak berat. Yang terpenting adalah pemimpin hebat itu bukan bagaimana menghadapi warga yang setuju dengan kita. Tetapi kalau semua warga setuju dengan kita, semua orang saya bisa jadi pemimpin. Tantangannya kan bagaimana kita menghadapi warga yang nggak setuju sama kita. Dan kita masih bertahan. Ya. Itu yang terpenting. Dan akhirnya membuat mereka mengikuti cara kita gitu ya. Yes. Sepanjang kita jelaskan dengan baik, itu yang saya sedang terapkan lah. Dan saya lagi buktiin ini. Oke. Siap. Terima kasih Sama-sama. Pak Taufik. Nggih. Ya saya gak bisa banyak ngomong sih, orang ini luar biasa gilanya. Bener, bakat skillnya banyak karena memang dia punya gelar akademik yang banyak. Secara kepakaran oke lah. Dari semua yang dia jelaskan tadi itu bukan sekadar belajar dari pengalaman, tapi beliau belajar kuliah gitu. Dia di mana tadi Pak? IPB, STAN, ITB, UT, sempat di UT, Untar, Unpad, dan UPH. Udahlah pokoknya Dokter geleng-geleng aja siap. kita. Oke, dan banyak gelar akademik yang didapat dari luar negeri juga ya. Yes. Yang ngambilnya di luar negeri. Jadi mungkin tidak semua orang RT atau RW di Indonesia bisa mengambil gelar akademik seperti Pak Taufik, tapi setiap orang, semua pimpinan dari unit terkecil itu RT maupun RW itu bisa meniru apa yang dilakukan Pak Taufik. Amin. Oke. Siap. Itulah obrolan saya dengan Pak Taufik. Mudah-mudahan kegilaan seperti beliau ini bisa menular ke seluruh Indonesia. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.